Pak Rory. Pak Aris. Hadir, Bang. Bu Eni Kusrini. Hadir, Bang. Bu Sofa. Bu Sofa. Ibu Safa, sudah muncul belum? Bu Wina. Ada Bang Jack. Oke. Bu Sasma. Bu Kunti. Bu Kunti. Bu Dahlia. Hadir, Bang Jack. Oke. Bu Istiqomah. Wika. Ada. Pak Cahyadi. Kang Cahyadi. Halo. Belum muncul, belum ada kayaknya nih Pak Cahyadi. Bu Diana. Ada Bang Jack. Pak Supriyadi. Kok pada slow motion semua? Pak Yudi. Lemas. Sudah lama, habis energi pada nggak tidur ya semalam ya? Ya, Bu. Gitu deh, Bu. Begitulah, Bu. Pak Eko, masuk Pak Eko. Hadir. Pak Cipno. Ada. Kang Didim. Siap, siap. Beli Hendra. Halo Bang, hadir. Gus, Bu Agus. Hadir. Mama Cute, Maya Cute. Hadir, Bang. Bu Atul. Hadir, Bang. Bu Nurul. Hadir, Bang. Bu Rizka. Bu Rizka. Hadir. Bang Rio. Hadir, Bang Jack. Bu Ira Peso 5. Kusumat. Oh, Posuma Peso 5. Beli Gede. Hadir. Bu Erliana. Bu Erliana. Bang Kasman. Bang Kasman. Bu Putri. Ada. Bu Herni. Ya, hadir. Bu Anace. Bu Anace. Ibu Anace. Bung Bayu. Bung Bayu. Omanda. Halo.
Maya. Hadir, Bang. Oke, Bu Maya hadir. Bu Anace. Saya hadir, Bang Jack. Maaf. Tadi lagi ada Zoom di bidang. Bu Kunti. Bang Rory. Hadir, Kunti hadir. Hadir, hadir. Hadir, Bang. Oke. Bang Cahyadi. Panggilan simulasi. Bang Cahyadi. Oh. Om Cahyadi. Bang Cahyadi. Udah, Pak ya, Cahyadi. ya, Pak Pendra. Udah tuh, Bang. Bu Diana. Udah, Bang. Oke, Lengkap, Bu. lengkap ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya banggakan beserta pelatihan kepemimpinan pengawas BPS Angkatan 4 tahun 2020 semuanya sehat walafiat ya. Cukup tidur Bapak Ibu sekalian tadi malam? Enggak ada. Belum diganti, Bu. Tahu aja deh, Bu. Kelihatan ya, Bu. Aduh, Tapi kalau nggak dipaksa memang nggak jadi-jadi ya, Bu. Iya betul. Iya kan senang saya kalau semuanya sudah mengupload bahan, berarti kan semuanya sudah siap untuk besok bimbingan dengan coachnya masing-masing, gitu kan. Walaupun saya mohon maaf ya belum sempat melihatnya satu persatu ya Bapak Ibu sekalian, karena kan tadi sampai dengan jam 12 lewat itu masih ada kurang 1 orang. Kemudian barusan saya buka tadi jam 12:30 lewat baru lengkap. Nah, namun demikian saya sudah bisa mengevaluasi dari bimbingan saya ya. Ini nanti saya minta izin ini Ibu Lasmaya ya untuk draft RAP-nya saya jadikan bahan untuk evaluasi ya. Iya, Bu. Oke, ya. Yang terbaik ya, Bu. Saya bukan melihat yang terbaik atau yang kurangnya lebih banyak gitu, tapi saya melihat siapa yang masuk duluan bisa saya baca gitu. Bu. Ya. Bu. Yang paling duluan. Bu. Ya. Bu. Gimana Pak Jackson? Bu Maya ini pahlawan kami, Bu. Oh ya, alhamdulillah deh kalau gitu. Syukurlah. Sebetulnya Pak Didin juga sudah mengirimkan kemarin, cuman saya belum sempat baca. Terus tadi saya buka, kok lebih dulu punya Bu Lasmaya gitu. Jadi ya udah deh, saya lanjutkan saja untuk evaluasinya itu. Nah, sebelum saya melakukan evaluasi itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin di waktu setengah jam ini ada yang mau ditanyakan mengenai materi video yang sudah dipelajari tadi pagi dari bahan yang sudah di-download oleh Bapak Ibu sekalian. Kira-kira ada yang mau bertanya dulu nggak? Saya manfaatkan waktu yang setengah jam ini dulu. Kan kita kan 1,5 jam nih ya. Setengah jam ini tanya jawab, kemudian nanti 1 jam saya gunakan untuk evaluasi. Kenapa Bu Wina putus-putus ya? Bu Wina? Bu Wina sinyalnya Ya, nggak Bu. bagus. Ibu izin dulu live ya, Bu. Mau ganti jaringannya pakai HP aja. Oh iya, oke silahkan Bu Wina. Halo. Ya, Bu ya, izin sebentar ya, Bu. Biar lebih enak ya. Iya.
yang terjaga saja ini kesinambungan sinyalnya ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana, apakah ada yang mau bertanya mengenai materi? Atau saya balik, saya mau review dulu. Mana yang prefer teman-teman semuanya? Review aja mungkin Bu. Review dulu, jadi kita ada ini bahan gitu. Oh gitu, review dulu ya. Mudah-mudahan waktunya nanti masih ada, masih cukup untuk bertanya jawab ya. Oke, saya share ini ya, share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihatkah ini? Udah Bu. Udah, Bu. Rancangan aksi perubahan? Sudah? Oke, Udah. kita mulai dari halaman cover ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini halaman covernya, formatnya sudah mengikuti format yang ada. Nah, saya akan mengevaluasi judul dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini di dalam judul ini kan judulnya Peningkatan Kualitas Data Hortikultura, Laporan Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim demi mewujudkan satu data yang konsisten di BPS Kabupaten Landak. Oke, ini unsur peningkatan kualitas pelayanannya sudah kelihatan ya. Tapi udah kelihatan belum nih inovasinya apa? Ya, di sini yang belum kelihatan adalah inovasinya. Inovasinya apa? Jadi judul ini kan laporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim ini kan itu kan pekerjaan rutin pelayanan yang kita berikan ya. Tapi apanya yang mau dirubah nih dari laporan ini? Kegunaannya udah untuk peningkatan kualitas data dan mewujudkan satu data yang konsisten di hortikultura. Nah, ini inovasinya yang belum kelihatan. Nah, setelah saya cek, saya lihat di cover dalam, di bagian 1 judul. Oke, kita lompat ke judulnya yang di bagian 1. Nah, ini memang boleh berbeda depan dan belakang, tapi kan tetap harus konsisten ya. Bagian 1, judul di cover dan di dalamnya. Nah, ini judulnya adalah ini. Peningkatan kualitas data hortikultura, laporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim demi mewujudkan satu data yang konsisten di BPS Kabupaten Landak melalui pembuatan aplikasi entry laporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim berbasis web. Nah, ini kan judul yang di sini ini sudah ada inovasinya kan? Sudah muncul ini inovasinya, sudah bagus. Cuman sayangnya kenapa bukan ini yang ditaruh di depan, di cover, ya. Nah, cuman di sini belum diberikan nama akronimnya supaya menarik ya. Barangkali bisa dibuatkan akronimnya. Jadi kalau ini nanti sudah ada akronimnya, mungkin bisa ditaruh di depan. Nah, jadi aplikasi ini guna mewujudkan satu data yang konsisten. Satu data apa ini? Satu data hortikultura, misalnya lebih spesifik seperti itu. Lokusnya sudah ada nih ya, lokusnya sudah ada. Begitu kurang lebihnya. Kurang lebihnya gitu Bu Sasmaya, Bu Lasmaya. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oke. Akronimnya memang belum dapat Bu. Ya, udah. Nggak apa-apa gitu. Nah, kembali lagi ke atas. Oke, judul itu adalah review judul. Nama sudah bagus ya, ini tidak menggunakan gelar, kemudian unit kerjanya dan identitasnya. Lembar persetujuan, oke. Nah, di sini kan kita kan sudah tahu bahwa besok itu seminarnya hari Senin.
tanggal berapa? 20 ya. Sebaiknya ini diisikan langsung ya. Jadi di sini saya kasih review, langsung diisi saja tanggalnya seperti itu. Kemudian oke, ini yang mungkin Ditanya, Bu. Bu. Oh ya, Di lembar ya ini Pak Yudi. persetujuan. Ya. Silakan Pak Ya, Yudi. di lembar persetujuan itu memuat di lembar persetujuan itu memuat judul lagi enggak, Bu? Soalnya di yang angkatan 3 dan 2 kayaknya ada yang memuat judul, ada yang enggak seperti itu. Di bawah unit kerja itu unit kerja ya. ditambahkan judul lagi enggak? Oke, ditambahkan Iya, boleh, ya. enggak juga enggak apa-apa, Pak. Ya. Tapi saya lihat dulu deh, saya lihat dulu. Bentar ya, Pak ya. Iya, Bu. Saya lihat dulu contoh yang sudah ada. Untuk memastikan. Biasanya sih sebelum-sebelumnya kayaknya nggak ada judulnya Pak di lembar persetujuan ini. Berarti nggak usah ada judulnya ya, Bu ya? Sebentar Pak. Saya cek dulu Pak. Bapak Ibu sekalian kan sudah tahu juga siapa pengujinya ya. Jadi silakan langsung disandingkan di situ sebelahnya coach adalah pengujinya ya. Terus untuk yang ini tadi sambil saya menunggu file saya terbuka. Ini kurang rapi ya. Jadi nanti tolong dijaga kerapiannya bahwa ini kurang sejajar ini Bu Lasmaya posisinya. Iya, buku tadi. Iya. Oke. Nah, bentar Pak, ini udah terbuka. Saya cek dulu. Untuk yang sebelumnya, contoh yang ada di saya nggak ada judulnya Pak. Jadi kita seragam aja ya, nggak usah ada judulnya ya, Oke. Bapak Ibu sekalian ya. Oke? Iya, Bu. Baik. Cukup Pak Yudi. Terima kasih, Bu. Ya. Cukup, Bu. Ya, kita lanjutkan ke daftar isi. Nah, ini nanti tolong dilengkapi Bapak Ibu sekalian untuk halamannya Bu Lasmaya ya, diisikan. Kemudian Iya Bu, tadi itu saya upload lagi jam 11 tadi Bu yang baru. Tadi belum tahu halamannya soalnya. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Ini juga gagasan aksi perubahan ya. Identifikasi masalah dan gagasan aksi. Oke. Kemudian masuk bab 1, ini tadi 1 sudah deskripsi. Oke, deskripsi di sini sudah menjelaskan peningkatan kualitas data hortikultura, pelaporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim melalui pembuatan aplikasi entry laporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim berbasis web adalah, nah jadi di deskripsi ini sebagaimana Bapak Ibu ceritakan, Bapak Ibu itu menjelaskan misalnya, ingin menjelaskan binatang gajah. Gajah itu apa sih? Gajah itu binatang apa? Ciri-cirinya bagaimana? Misalnya mulai dari matanya, hidungnya, kupingnya, badannya, kakinya, terus jalannya bagaimana gitu loh. Jadi deskripsi ini adalah menggambarkan alat yang Bapak Ibu ciptakan atau inovasi Bapak Ibu sekalian itu apa gitu. Di sini terutama nilai tambah yang ditawarkan. Nah, di sini apa? Nah, di sini sudah ada ya
Tujuan dari aksi perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan pelaporan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim dengan fokus mewujudkan satu data yang konsisten antara BPS Kabupaten Landak dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Landak. Sehingga tidak ada lagi perbedaan data laporan SPH-SBS antara Dinas Pertanian dan BPS. Aksi perubahan ini dikhususkan hanya untuk laporan SPH-SBS dikarenakan komoditas-komoditas yang ada di laporan ini sangat penting di Indonesia dan perubahan dari segi produksi dan harganya sangat berfluktuatif. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa isu ini yang diangkat ya. Ini adalah nilai tambahnya nih, aksi perubahan ini dibuat untuk ini. Jadi sudah ada, termasuk di sini mencerminkan pelayanan yang diberikan kan. Layanannya apa? Memudahkan petugas pelaporan, memudahkan koordinator, memudahkan dan sebagainya. Ini sudah bagus Bu Lasmaya. Kemudian pembuatan aksi perubahan ini melibatkan, nah ini siapa saja yang terlibat. Menggunakan sumber daya apa saja. Ya, ini sudah bagus, ada juga di sini. Nah, ini berikutnya adalah inspirasi yang melahirkan gagasan ini kan. Berdasarkan hasil studi lapangan melalui pembelajaran jarak jauh di Direktorat Statistik Tanaman Pangan, bla 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 dan seterusnya. Tapi saya capek sekali saya baca paragraf ini Bu Lasmaya. Kenapa? Karena paragraf ini sudah panjang banget, nggak ada titiknya sampai di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau bikin paragraf, bikinlah yang kalimatnya jangan terlalu panjang. Apalagi syarat paragraf adalah minimal 2 kalimat. Ya, jadi jangan 1 kalimat saja. Kalau bisa ini misalnya dipenggal, dijadikan 2 kalimat. Nah, namun demikian di sini saya memberikan catatan selain terlalu panjang juga sebetulnya ini tidak begitu perlu dicantumkan di dalam deskripsi. Di mana cocoknya letaknya ini cocoknya ada di poin 33. Pada saat Bapak Ibu sekalian menjelaskan gagasan aksi perubahan. Jadi dari mana munculnya gagasan tersebut? Terinspirasi dari sini, dari hasil stula. Gitu ya. Untuk deskripsinya, kalau mau ditambahkan, apalagi yang unsur belum ada di sini. Misalnya, ciri-ciri inovasinya, bagaimana menjaga keberlanjutan dari inovasi ini supaya berjalan terus-menerus, seperti itu. Kan nilai tambahnya sudah. Terus kemungkinan untuk direplikasi juga bagaimana, misalnya membuka peluang untuk bisa direplikasi. Nah, tujuannya deskripsi ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kenapa saya tekankan supaya singkat dan padat. Nantinya deskripsi ini Bapak Ibu sekalian dikutip oleh Pusdiklat untuk dicantumkan pada website Pusdiklat pada saat menayangkan aksi perubahan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh peserta diklat, baik PKP 4 maupun PKP maupun PKA, seperti itu. Sehingga ya kalau bisa deskripsi ini jangan lebih dari 1 halaman deh, gitu ya, supaya kita nguploadnya di websitenya Pusdiklat juga tidak terlalu panjang, gitu kurang lebihnya. Deskripsi ini sebetulnya kalau Bapak Ibu yang terbiasa menulis jurnal, ini seperti abstraksi gitu, ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya deskripsi ini Bapak Ibu bisa tulis belakangan, mengerjakan dulu bagian 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru merangkumnya semuanya, kemudian dimasukkan di bagian deskripsi ini, bagian 2. Begitu kurang lebihnya, bisa dipahami ya Bu Lasmaya ya dan Bapak Ibu lainnya.
Ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Latar belakang. Oke, ini latar belakang. Saya nggak ingin untuk mempercepat waktu, saya nggak ingin membaca satu persatu ya. Poinnya saja, ini latar belakang sudah betul menjelaskan kegiatan rutinnya apa. Jadi bisnis proses yang dilakukan di unit kerja itu apa. Nah, kemudian masuk ke permasalahan. Nah, cuman di sini setelah masuk ke permasalahan, kenapa menceritakan dengan adanya penyelesaian isu strategis ini diharapkan dapat memberikan pelayanan seperti bla 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 bla. Nah, ini letaknya jangan di sini. Ini letaknya ada di poin 32. Kondisi diharapkan. Iya, kondisi yang diharapkan. Seperti itu, ya. Ini kan diharapkan dapat memberikan pelayanan. Berarti ini adalah kondisi yang diharapkan. Letaknya di bawah, bukan di sini. Kalau mau meletakkan di sini, sebetulnya sebelum masuk ke identifikasi masalah, yang isu strategis boleh diletakkan di sini, boleh dipindahkan ke sini. Tapi kalau mau tetap di sana juga nggak apa-apa gitu. Kita langsung masuk saja ke 31. Oke. Maaf Bu, boleh ini Bu bertanya? Iya, silakan Pak. Ini Bu, untuk latar belakang itu sendiri, apakah itu sudah masuk, kalau misalnya kita baca sekilas itu kan sudah masuk ke hingga pemilihan isu Bu ya, kurang lebihnya, atau masih berjalan secara normal? Maksudnya normal itu latar belakang itu ya kenapa kita mengadakan kegiatan ini seperti itu Bu, tapi belum terfokus kepada satu isu gitu Bu. Kalau misalnya seperti ini di latar belakangnya, kan itu seperti sudah terpilih satu isu, Bu, gitu. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Bu. Kalau misalnya seperti ini, berarti kan nanti di bawah, di kondisi organisasi saat ini akan terulang, di bawahnya lagi akan ngulang lagi, gitu. Bagaimana yang betulnya itu, Bu? Terima kasih. Oke, ini Pak Hendra yang bertanya ya? Iya, Bu. Oke, iya. Ya, jadi gini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ceritakan di sini, terpilih isu satu di sini, di poin 32, di poin 31, di poin 31 ini hanya menjelaskan permasalahan dari isu terpilih. Tidak menjelaskan dari isu yang lainnya selain isu terpilih. Tapi kalau jadi di sini ini kan proses menemukan isu strategis. Ya, sebelum masuk ke 31. Sebelum masuk ke 31, ini adalah masuk ke isu strategis. Nah, ini kan sudah dicantumkan di sini. Sesuai dengan hasil angkat yang telah disebar, dapat diketahui bahwa area organisasi yang akan ditingkatkan kinerjanya adalah belum optimalnya pelaporan bulanan tanaman sayuran. Ini kan sudah di statement di sini. Kalau ini sudah di statement di sini, identifikasi yang di poin 31 ini langsung menuju kepada permasalahan isu strategis, bukan permasalahan isu-isu yang lain. Jadi menjelaskan apa yang dimaksud belum optimalnya pelaporan bulanan tanaman sayuran dan buah-buahan. Itu adalah kondisinya saat ini, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau semuanya dicantumkan mulai dari poin 31, nggak masalah juga, berarti ini tadi diturunkan ke bawah, ke 31. Gitu. Paham Pak Hendra? Berarti kalau seperti saya Bu, latar belakangnya itu saya menggunakan tupoksi Bu, jadinya penjelasan sekilas tupoksi IPDS seperti boleh, itu. Kalau seperti boleh. itu gimana?
Nah, Boleh. tapi baru nanti sisanya ke bawahnya kondisi organisasinya baru yang itu. Boleh, cuman saran saya untuk sebelum masuk 31 kalau menceritakan tupoksi itu jangan dikutip tupoksi yang dari A sampai Z. Ya, jangan dikutip semua. Kutiplah tupoksi yang berkaitan dengan aksi perubahan saja. Atau yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Jadi nggak usah dari A sampai Z, sampai termasuk melaksanakan tugas-tugas yang lainnya, nggak usah, nggak perlu. Kan itu sudah ada di belakang, di diagnosa organisasi, dilampirkan. Ya, jadi ambillah tusi, kalau mau dicantumkan sebelum di sini, sebelum 31, tusi yang berkaitan saja dengan isu yang diangkat di sini. Gitu, jelas Pak Hendra? Oke, Bu. Siap, Ibu. Ya, oke. Ya, ini jadi sebetulnya hanya teknik menulis saja ya. Yang penting K yang kedua, kelengkapan. Informasi apa yang lengkap yang perlu dicantumkan di sana. Nah, mengenai sistematikanya seperti ini yang kita tawarkan gitu. Yang penting Bapak Ibu sekalian menyantumkannya jelas. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu Istiqomah, Bu. Oke, ya Bu Istiqomah. Ibu, saya kemarin sempat lihat yang punya PKP 1 atau 2 gitu, saya lupa Bu. Nah itu dia tuh mencantumkan 3 isu itu dengan analisis kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta analisis gap masing-masing ketiga isu itu. Baru habis itu dia masuk ke isu strategisnya. Itu memang harus sampai lebih baik seperti itu atau cukup garis besar 3 isu awal, terus baru kita pilih isu strategis, baru masuk ke kondisi saat ini, harapkan dengan gap. Itu seperti apa ya, Bu? Kalau saran saya yang diceritakan di sini udah langsung ke yang isu strategis. Walaupun ini yang saya lihat di tempatnya Bu Lasmaya, ini analisis gap-nya juga analisis gap dari isu. Nih. Ini demikian juga yang ditanyakan. Ya. Yang ditanyakan kan seperti ini kan, analisis gap-nya kan ini kan dari isu nih. Saya tidak menyalahkan, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting pada saat identifikasi masalah, di sini identifikasinya itu sudah mengerucut kepada isu strategis yang terpilih. Nah, kenapa saya menyarankan hanya di isu strategis saja? Kan Bapak Ibu sekalian itu sudah lampirkan itu di belakang. Ya enggak? Hasil diagnosa organisasi itu lengkapnya kan ada di belakang. Dari diagnosa organisasi itu kesimpulannya apa sih? Sehingga kita mengerucut kepada aksi perubahan ini. Ya, kesimpulannya isu strategis yang terpilih adalah ini. Ya sudah, itu saja yang diceritakan di sini. Tapi kedalamannya diidentifikasi sampai akar permasalahannya kayak apa. Nah, itu yang harus tertuang di sini gitu. Jadi nggak salah juga kalau dari analisis gap-nya kemudian semua isunya diceritakan di kondisi saat ini, nggak masalah juga gitu ya. Tapi kan itu terlalu panjang. Nanti latar belakang nih bisa 5 halaman. Bener nggak? Iya. Gitu. Iya kan? Jadi gitu sih, Bu. Banyaknya. Jadinya begitu memang karena kan tabelnya masing-masing isu, masing-masing isu aja kan punya berapa tabel tuh, Bu, akhirnya. Iya, iya. Saya kalau kayak gitu itu saya kasihan kepada pengujinya gitu loh. Pengujinya kan hanya punya waktu hari Sabtu dan hari Minggu untuk membaca ini. Ya kan? Berarti yang kayak gitu ditaruh di belakang aja ya, Bu ya, di lampiran gitu ya, Bu. Iya, kan emang dilampirkan hasil diagnosa organisasi di belakang. Kayak gini.
Ini kan hasil DO-nya kan ada di belakang di lampiran. Nih, tabel USG untuk penentuan isu strategis. Karena ada di sini tabelnya. Nah, kemudian ada pohon masalah nih di sini. Oh, ini maaf nih. Turun Jadi, itu, Bu. iya turun ya. Nah, gitu. Terus ada pohon sasaran. Ini kan semuanya udah ada di sini. Gitu kan? Jadi yang di sini adalah penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dengan ini tadi pelaporan yang tidak optimal? Jelaskan tuh di sini. Kan sudah terpilih itu isu strategisnya itu. Ya enggak? Nah, digali apa yang dimaksud pelaporan tidak optimal? Inilah yang diceritakan di poin 3.1. Ini kan belum optimalnya pelaksanaan pelaporan SPH, SBS. Bentar. Nah, ini kan di sini. Ini kan udah dijelaskan di sini. Kondisi saat ini. Laporan yang dihasilkan belum berkualitas dikarenakan petugas pengumpulan laporan kesulitan mengecek konsistensi isian antar bulan, serta konsistensi produktivitas maupun harga komoditi yang sering berada di luar range pada pelaporan bulanan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim di BPS Kabupaten Landak, karena masih memakai sistem manual dalam pengumpulan data. Koordinator entry kesulitan menyamakan data isian jumlah produksi, luas tanam, dan luas panen antara konfirmasi berkali-kali kepada petugas pengumpulan laporan. Dinas Pertanian tidak bisa mengakses aplikasi pada web karena hanya untuk organisasi organik BPS. Kemudian staf seksi produksi kesulitan mengentre dokumen laporan karena dokumen sering terlambat masuk dan memakan waktu pemeriksaan. Nah, ini yang sebetulnya yang harus didukung oleh data. Sering terlambat masuk dan memakan waktu untuk pemeriksaan, ini sering seberapa seringnya? Memakan waktu untuk pemeriksaan, berapa lama waktunya untuk memeriksa? Ini kebetulan di paling belakang ada, kalau nggak salah ada tabel ya, ada tabel apa nih? Nah, ini kondisi progres laporan SPH SBS pada tanggal 9 April. Belum ada laporan SPH SBS bulan Maret yang masuk. Sedangkan tanggal 15 April akan ditutup. Bahkan laporan bulan Januari dan Februari belum 100%. Nah, ini mungkin karena ini sudah ada di sini, ada baiknya kalau misalnya lampiran ini kan ketidakkonsistenan laporan. Di lampiran ini diberikan judul dan nomor. Nah, jadi kalau di sini ada judul dan nomor, nih misalnya lampiran 1, tabel atau metode USG untuk penentuan isu strategis. Kemudian lampiran 2 adalah pohon masalah, lampiran 3 adalah ini, lampiran 4 ini. Nah, ini tadi bisa dirujuk. Misalnya ini jadi lampiran 2, 3, alternatif 4, kemudian bisnis proses 5, kemudian, nah nih, jadi ini ada dikasih judul nih nomor, lampiran 6, ketidakkonsistenan laporan. Bisa dijelaskan sedikit Bu di sini, yang tidak konsisten itu mana dan mana. Kan kita nggak ngerti nih, ya kan? Iya. Iya. Nah, terus ini juga demikian. Ini 6, nih 7, keterlambatan laporan nih sudah ada penjelasannya di sini. Sehingga yang di atas di sini tadi bisa dirujuk.
Ini kan ya. Nah, jadi di sini tadi bisa dirujuk. Nih, tadi mana tadi? Dalam kurung lampiran Nah, ini berapa gitu. dalam kurung. Lihat lampiran 6, lihat lampiran 7 gitu. Itulah berarti didukung oleh data. Nah, ini adalah identifikasi masalah melalui analisis masalah, melalui analisis stakeholder. Kan ini stakeholdernya siapa saja? Ada koordinator entry, ada dinas pertanian, ada staf seksi. Ini kan sudah ada analisis stakeholder. Sudah didukung data. Tapi kalau tidak dijelaskan di sini, nanti penguji nggak ngerti orang nggak ada datanya. Kalau nggak dibaca lampiran. Tidak dirujuk. Gitu kan? Nah, jadi itu salah satu aspek kejelasan yang ada di tips saya untuk K yang pertama. Jadi kalau itu jelas, lengkap, sudah lengkap sebetulnya ada di belakang. Tapi karena nggak jelas, penguji nggak baca, Bu nanti nggak dapat level 4, levelnya 3 atau 2 malah karena nggak ada data. Gitu kan? Jelas Bapak Ibu sekalian? Oke. Bisa lanjut ya. Jadi itu 31, 32, apa yang diharapkan? Nah, ini kan cuman begini saja nih Bu Lasmaya. Maka yang tadi ada di Latar belakang dipindahin ya. Pindah ke sini gitu. Iya. Ya. Nah, kemudian ini identifikasi masalah. Ini sudah bagus diambilnya dari ini analisis gap. Cuman ini kan analisis gap dari isu ya. Dari 3 isu. Kemudian ini kan yang isu strategis. Yang buah-buahan semusim. Gitu kan? Iya. Oke. Alangkah baiknya kalau ini boleh diganti dari itu tadi, dari yang 31 dan 32 gitu. Karena kan ini sudah ada di belakang kan? Udah ada belum? Oh, belum ada ya. Ini belum ada sih. Ini belum ada. Kalau ini belum ada ya nggak apa-apa, ini di sini. Ini di sini nggak apa-apa. Karena nggak ada di DO ya. Di lampiran DO ini nggak ada. Nggak ada. Oke, nah ini paragraf ini kan menceritakan nih, dari hasil USG isu strategis yang terpilih belum optimalnya pelaporan tanaman sayuran buah-buahan semusim. Iya, terpilih isu strategis, maka perlu dilakukan identifikasi masalah dan menganalisis penyebabnya untuk menentukan langkah selanjutnya. Cara yang digunakan mengidentifikasi masalah adalah dengan pohon masalah. Ya, ini hanya menceritakan metodenya ya, prosesnya ya. Sebetulnya tidak begitu perlu sih, tapi ya nggak apa-apa untuk bisa nambah-nambahin halaman, nggak apa-apa. Ya, oke. Selanjutnya ini Ibu udah ulas satu demi satu, artinya apa, belum optimalnya, dan di sini sudah ada data-datanya, bagus gitu ya. Belum optimalnya pelaksanaan pelaporan, sudah ada penjelasannya, perencanaan, dan sebagainya. Ini sudah jelas. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau di pohon, di belakang, di lampiran, kan ada penjelasannya. Makanya dijelaskanlah di sini. Gitu. Jadi pohonnya biarin aja di belakang. Nggak usah pohonnya dibawa ke sini. Oke. Selanjutnya. Langsung ke tujuan. Oh, ini sebentar. Ini ada review saya juga. Ini kan sudah ketemu nih. Dari alternatif tersebut, berdasarkan konsultasi dengan mentor dan diskusi dengan Kasih Statistik Tanaman Pangan, Dinas Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan, Kabupaten Landak, yang paling efektif dan diharapkan memberikan hasil yang optimal untuk pelaporan SBS adalah membuat aplikasi pengumpulan data berbasis web. Petugas dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan akan melakukan pelaporan SBS melalui website, di mana semua petugas bisa melakukan login meskipun
tidak memiliki akun BPS. Pelaporan akan langsung dicek konsistensi dan kewajaran isiannya melalui web tersebut. Nah, ini kan gagasannya. Dari mana gagasan ini diperoleh? Dari tadi stula tadi. Makanya yang tadi ada di deskripsi, di stula tadi, di bawah dipindahkan ke sini. Kemudian bisa ditambahkan lagi satu paragraf yang isinya menjawab kelima kriteria inovasi. Lihat BMC-nya. BMC-nya dijelaskanlah di sini. Diuraikan dari BMC. Poin-poin yang penting dari BMC bisa dipindahkan ke sini. Ya. Termasuk di BMC itu kan ada risiko. Nah, tadi kan di chat tadi pagi kan ada yang menanyakan itu. Ya, mitigasi risikonya ada di mana? Boleh. Kalau misalnya risikonya. Jadi di sini bahwa kita itu bukan Superman, superpower gitu loh. Inovasi saya itu bukan superpower loh. Tapi inovasi saya juga mengandung kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Ini kita fair aja. Saya masih memiliki kelemahan ini gitu. Boleh dicantumkan di sini. Ya, jadi ini sebetulnya menambahkan di sini itu mengelaborasi dari deskripsi tadi Bapak Ibu sekalian. Deskripsi kan tadi singkat. Kalau Bapak Ibu sekalian menulisnya dari deskripsi kan singkat. Lah di sini ini dielaborasi, diceritakan lebih detail lagi gitu loh. Misalnya tadi gajah itu matanya kecil misalnya. Kecilnya kecil seberapa misalnya. Ya. Nah, kakinya besarnya seberapa misalnya dibandingkan dengan kaki jerapah misalnya. Nah kayak gitu, jadi ini elaborasi dari gagasan aksi perubahan Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Yang tentunya tidak atau belum atau tidak akan dijelaskan oleh bab-bab berikutnya. Karena kalau bab-bab berikutnya nanti ada di sini. Misalnya ini mengambil dari BMC. Nah di BMC itu kan ada mitra kerja. Ya kan? Nah, mitra kerja itu kan nanti ada di analisis stakeholder. Jadi nggak usah diceritakan di sini nggak apa-apa. Gitu. Jadi apa yang penting dari BMC, nilai tambah, ya. Kemudian nilai yang ya analisis risiko. Kalau nilai yang ditawarkan dan sebagainya kan sudah ada di tujuan, output dan outcome gitu. Oke, jadi di sini saja. Tuh. Prosesnya juga bisa gitu melalui website, siapa yang mengakses, terus bagaimana caranya mengaksesnya, nah, kayak gitu kan. Nah, terus atau misalnya Bapak Ibu sekalian membuat aplikasi berbasis Android, nah gitu ya. Nantinya itu akan dipasangnya di mana? Seperti ini juga website. Website itu nanti akan ditaruh di mana? Apakah akan ditaruh di websitenya BPS Kabupaten Landak, melekat di sana, atau ada web sendiri gitu? Nah, ya, bisa diceritakan di sini. Jadi ini elaborasi lagi bisa ditambah satu paragraf, satu atau dua paragraf. Gitu Bu Lasmaya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Cukup jelas? Yang lainnya? Saya bisa lanjut ini. Tujuan dan manfaat. Lanjut, Bu. Oke, tujuan. Ya. Ada yang bertanya, siapa? Saya, Bu. Pak Jackson ya? Ya, Bu. Ya, silakan Pak Jackson. Ini, Bu, mengenai pemilihan isu kan. Kebetulan tabelnya ini pakai Astrid, saya langsung lampirkan tabelnya, Bu. Baru pohon masalahnya juga saya tampilkan dia di latar belakang, Bu. Gimana itu, Bu? Kira-kira bisa atau harus, atau formatnya harus
di lampiran, Bu. Ya, saya nggak mau mengatakan harus ya, Pak. Kalau saya mengatakan harus, itu kreativitas Bapak nanti tertutup. Gitu. Tapi saya mengatakan sebaiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa nanti evaluasi sendiri kira-kira tulisannya gitu ya. Semuanya ini kan punya bobot sama. Bagian 1, 2, 3, sampai 7 punya bobot sama ya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ini RAP Bapak Ibu sekalian itu bobotnya lebih besar ada di latar belakang. Ada di poin 1. Poin 2 tahapannya nggak kelihatan atau kurang jelas. Begitu loh. Jadi saya cuman menjaga di sini kenapa saya menyarankan seperti itu. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian menulis latar belakang itu kan ada di pendahuluan. Biasanya tulisan porsi pendahuluan itu persentasenya lebih kecil daripada porsi isinya kan, gitu loh. Itu saja sih Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi istilahnya jangan terlalu kita berat sebelah. Begitu saja Pak Jackson. Ya. Jadi tidak ada keharusan dan tidak ada ini yang benar, mana yang lebih baik misalnya, mana yang lebih efisien gitu. Gitu aja Pak. Oke. Gap. Ya. Analisis gapnya, Bu. Analisis gapnya demikian juga. Analisis gapnya kan di poin 33 kan? Ya, Bu. Iya. Analisis gapnya di poin 33. Ya, ini saya lanjut ke tujuan ya, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu cepat berlalu ini. Tujuan jangka pendek akan dicapai dalam waktu 2 bulan, yaitu mulai Mei sampai dengan Juni adalah tersedianya aplikasi pelaporan bulanan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim berbasis web dan uji coba pada pelaporan bulan Juni. Dengan sasaran, petugas pelaporan SPHSBS diberikan petunjuk menggunakan aplikasi ini yang akan diperbaiki atau disempurnakan pada tahapan berikutnya. Udah jelas ya? Ini saya rasa tujuan. Jadi tujuan jangka pendek ini ada aplikasi, terus ada petunjuk penggunaan. Jangka menengah adalah mengimplementasikan, ya, agar petugas ini menggunakan. Jangka panjang berikutnya mengembangkan aplikasi dengan menambah fitur rekapitulasi, sehingga selain ini untuk pelaporan bisa juga digunakan untuk monitoring seperti itu. Jadi ini sudah lengkap nanti mencapai sasaran pelaporan data tanaman sayuran dan buah-buahan ini secara optimal. Manfaatnya pihak eksternal siapa saja untuk KCD menerima manfaat berupa efisiensi waktu dan kemudahan pelaporan. Kepala Seksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian menerima manfaat berupa ketepatan waktu dalam mengirimkan data berkualitas. Kepala Seksi Statistik Pertanian menerima manfaat berupa data pelaporan bulanan yang berkualitas dan tepat waktu. Kepala Dinas Pertanian menerima manfaat berupa ketepatan waktu dalam mengirimkan data berkualitas. Kabid Produksi menerima manfaat berupa data pelaporan bulanan tanaman sayuran buah-buahan berkualitas dan tepat waktu. Dan internalnya adalah Kepala BPS Kabupaten Landak menerima manfaat berupa peningkatan kualitas data pelaporan dan ketepatan waktu. Kepala Seksi Nerwilis menerima manfaat berupa data hortikultura yang berkualitas sehingga dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dan mungkin juga bisa digunakan untuk keperluan data-data pendukung analisis yang lainnya, barangkali seperti itu ya Bu. Kemudian Seksi IPDS menerima manfaat berupa data laporan yang tepat waktu sehingga dapat mempermudah pengolahan. Demikian juga IPDS itu kan aksesnya
untuk pelayanan keluar ya. Jadi apa manfaatnya ini kalau data hortikultura berkualitas dan tepat waktu, meningkatkan pelayanan apa di seksi IPDS gitu ya, bukan hanya untuk mempermudah pengolahan. Kalau mempermudah pengolahan itu kan berarti untuk seksinya dia sendiri. Tapi kalau dia bisa memberikan manfaat keluar lagi, nah gitu kan? Ya, demikian juga dan rilis. Nanya, Bu. Oke, iya, ya Pak Yudi. Ya, terkait manfaat ini kan ada dua ya, internal dan eksternal. Itu untuk masing-masing apakah memang dirinci satu-satu, Bu? Kayak tadi yang contoh di eksternal itu kan mulai dari apa namanya? Maksud saya kalau manfaat yang diterima itu sama, apakah memang dirinci satu-satu semuanya atau cukup disebutkan secara global? Boleh kalau mau diringkas. Misalnya tadi sama ya. Berarti untuk pihak eksternal adalah peningkatan ini boleh. Tapi kalau ini tadi misalnya kan bisa berbeda-beda nih internal. Kepentingannya apa, kegunaannya untuk net release apa. Ini bisa dispesifikkan, bisa dipecah. Jadi kalau manfaatnya sama boleh secara global. Boleh. Misalnya kayak ini tadi kan sama nih ya. Untuk kepala seksi, kepala dinas, kepala ini kan sama ini kurang lebihnya. Misalnya untuk pihak eksternal menerima manfaat untuk ketepatan waktu dalam mengirimkan data berkualitas. Seperti itu boleh. Boleh Pak Yudi. Untuk efisiensi ya. Baik, Bu. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah output dan outcome. Output, oke. Output adalah barang atau jasa dan ada kuantitasnya ya. Ada kuantitasnya ya. Ada kuantitasnya. Jadi ini yang belum ditambahkan adalah kuantitasnya ya. Tersedianya sebuah aplikasi pelaporan bulanan. Mungkin gitu ya. Buku panduannya ada berapa? Kalau buku panduannya ada misalnya 1 panduan penggunaan untuk petugas yang entry misalnya. 1 lagi buku pedoman untuk yang pengawas misalnya. Kalau misalnya ada 2, ya bisa saja tersedianya 2 buah panduan penggunaan. Kuantitasnya jelas ya, Bu. Nah, kuantitasnya jelas. Itu yang belum ada kuantitasnya ya, Bu Lasma ya. Iya. Di sini saya apa ya? Oh, ini tadi ya, yang di sini optimal. Optimal itu apa maksudnya? Yang tepat waktu dan berkualitas. Kemudian di sini, oh iya. Kan kalau nggak salah tadi di tujuannya ada uji coba ya? Uji coba. Ya, Bu. Ya. Jangka pendek. Jangka pendek kan ada uji coba ya. Nah, uji coba itu ada outputnya nggak? Outputnya apa kalau uji coba? Laporan aja, Bu. Laporan hasil uji coba. Ya, walaupun saja kan ada toh. Ada itu, Bu. Iya, berarti tersedianya 1 buah laporan hasil uji coba. Itu ya. Ya. Jangka menengah terimplementasikannya aplikasi pelaporan bulanan tanaman sayuran dan buah-buahan semusim setiap bulannya serta laporan penggunaan aplikasi. Oke. Itu berjalan aja sih, Bu. Kayak laporan dari Juli sampai Oktober gitu, Bu. Sedianya pengembangan aplikasi. Oke, sebetulnya untuk tujuan dan output ini kan harus konsisten ya. Tujuan dan output. Jadi makanya tadi ada uji coba misalnya ini kan ada petunjuk, kemudian nanti kan ada di uji coba, maka tadi saya tanyakan di sana gitu. Nah, ini sasaran petugas pelaporan berjalan dari Juli sampai Oktober. Ya. Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan tujuan bisa juga melihat dari pohon sasaran misalnya.
Pohon alternatif. Nah, ini pohon alternatif loh, pohon alternatif. Jadi jangka pendek kan terwujudnya alat bantu ini. Dicapai kan? Tersedianya alat bantu, tersedianya satu buah aplikasi sebagai alat bantu, gitu kan? Ya kan? Jangan lupa itu disebut lagi. Nah, terus ini bisa menjadi tujuan jangka menengah kan? Optimalnya pelaksanaan pelaporan. Bisa menjadi tujuan jangka menengah. Tujuan jangka panjangnya adalah yang ini. Mencapai pelaporan bulanan yang optimal. Nah, gitu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jadi konsisten nih antara yang ditulis dan lampiran ini juga gitu. Gitu kan? Jadi ada manfaatnya. Lampiran disertakan di sini. Oke, lanjut ke outcome. Outcome dari aksi perubahan adalah meningkatnya pelayanan publik yang ditandai antara lain dengan tersedianya pelaporan. Ya, outcome itu kan manfaat ya. Manfaatnya apa? Untuk pengambil kebijakan terutama berkaitan misal dalam program dengan tersedianya. Jadi apa manfaatnya untuk pengambil kebijakan? Itu Bu, yang kayak luas panennya berapa, berarti harus bantuan pupuknya berapa, atau peningkatan tanamnya misalnya kurang, itu Ya, gimana berarti apa? Pengambilan kebijakan yang tepat sasaran gitu kan? Benar nggak? Kalau dia dalam mengambil kebijakan menggunakan laporan data hortikultura ini tepat waktu dan datanya benar berkualitas, maka kan pengambil kebijakan ini kan kebijakan yang disusun adalah kebijakan yang tepat nih. Tepat sasaran atau juga tepat memiliki tujuan yang jelas misalnya. Seperti itu ya. Jadi manfaat dari data horti yang sudah berkualitas ini tadi, yang tepat waktu ini apa gitu. Ini adalah outcome-nya. Terus Dinas Pertanian dapat menyediakan data hortikultura yang lebih berkualitas yang akan dipakai untuk pengembangan di bidang hortikultura. Udah boleh nih. Percepatan informasi data hortikultura kepada setiap pengguna data dan data yang dipakai sudah sesuai antara Dinas Pertanian Perikanan Tanaman Pangan Kabupaten Landak dan BPS Kabupaten Landak. Terwujudnya satu data. Ini bisa nggak usah pakai tanda kurung, Bu. Artinya apa? Ini kan tujuan akhir dari judul judul Ibu Lasmaya tadi di depan kan? Mewujudkan satu data kan? Jadi di sini outcome-nya, nah outcome-nya ini harus terstatement terwujudnya satu data gitu, Bu. Ya, jadi jangan pakai tanda kurung, tapi harus di state secara jelas gitu. Sebagai outcome itu gitu. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, lanjut ya. Tahapan aksi perubahan. Oke, ini adalah menjelaskan tahapannya. Di sini, oh iya, ini kok fontnya berbeda tadi. Benar nggak ya, berbeda ya? Tadi saya lihat. Benar ya Bu, fontnya beda ya? Oh iya, itu mindahin dari Stula. File Stula Bu soalnya. Oh iya. Ya udah, nanti dirapikan ya, maksudnya di Ctrl A untuk disamakan. Terus tambahkan satu kalimat lagi untuk menjadi paragraf yang sempurna. Iya nih, paragraf ini baru satu kalimat. Ya. Nah,
Sekarang saya masuk ke tabel rencana aksi perubahan, Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin via WhatsApp, jangka pendek 27 April sampai dengan 24 Juli ya. Nah, ini dalam membuat pentahapan Bapak Ibu sekalian, ini hati-hati juga. Yang namanya persiapan itu kayak tulisan kita di pendahuluan. Porsinya cuma sekitar 20-30% maksimum gitu. Jadi waktunya jangan habis di persiapan. Ini kegiatan persiapan ini terlalu panjang. Hampir 1 bulan penuh dari 27 April sampai 22 Mei. 3 minggu. Ya, walaupun memang ada hari libur. Nah, coba kita cermati ini kegiatan, ini koordinasi dengan mentor. B, pembentukan tim. Apa sih yang dilakukan pada saat pembangunan tim? Pembentukan tim. Terus di sini membangun values atau nilai tim. 4-8. Hari kelamaan, Bu, ya. Ya, ini kegiatannya apa, Bu? Ibu membangun values, nilai tim, kegiatannya apa? Itu belum jelas sih, Bu. Saya lihat format dari pedoman aja. Pedoman itu. Mungkin dia ini kali yang mau ngasih tahu, ini tuh tugasnya apa, ini tugasnya apa, seperti itu kali, Bu. Ya. Nah, kalau ini tugasnya apa, ini tugasnya apa Kelamaan, bedanya Bu. dengan ini, uraian tugas anggota? Iya, belum jelas sih, Bu. Iya. Kita yang membangun values. Terus ini juga identifikasi kebutuhan ya. Jadi coba Ibu bayangkan dulu, Ibu bayangkan, ini saya nanti kegiatannya saya mau ngapain, ini kegiatan saya mau ngapain, ini kegiatan saya mau ngapain, ini mau ngapain, ini bisa diintegrasikan atau tidak, atau memang harus berdiri sendiri-sendiri, terus berapa lama gitu. Ya, dan ini juga ini kelamaan. Kalau bisa ini dipersiapkan itu 2 minggu saja, Bu. 2 minggu. Iya. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Terus masuk ke pelaksanaan. Nah ini kan penerbitan. Ini nerbitin SK tim saja sampai 4 hari. Masa iya sih? Lama banget. Kemana aja mentornya untuk tanda tangan gitu. Iya, Bu. Kelamaan. Ibu nanya dong, Bu. Iya, Ibu. silahkan. Siapa Maaf ya? salah ya, Bu. Siapa Sasma, ini? Bu. Sasma. Bu Sasma. Oh ya. Yeah. Yeah. Izin Bu, kalau misalnya kalau saya waktu kegiatannya tidak detail seperti punya Delasma yang pakai tanggal-tanggal gitu, misalnya saya cuma minggu pertama, minggu kedua gitu, boleh nggak Bu? Jadi nggak detail sampai tanggal. Boleh aja. Boleh aja Bu, minggu pertama. Tapi kalau minggu pertama, minggu kedua, Ibu ada yang overlap ya? Ada yang overlap, ada. Maksudnya jadi di minggu pertama kan bisa saja melaksanakan 2 kegiatan. Masa iya sih 1 minggu misalnya gitu loh. Bisa Bu. Ya. Ya, makasih Bu. Ya, nah pelaksanaan, ini pelaksanaan. Pelaksanaan ini 1 Juni sampai dengan 15 Juli, 1,5 bulan ya. Oke, 1,5 bulan di sini. Namun kalau kita lihat kegiatannya cuma ada 4 nih. Nah, coba nih saya kasih catatan apa nih. Nah, ini kan tadi inovasinya kan membuat sistem berbasis web ya. Biasanya kalau akan membuat sistem berbasis web, ini teman-teman yang dari IPDS ini mestinya ahli. Mestinya didahului dengan pembuatan rancangan sistem kan. Sistemnya itu nanti dibuat seperti apa sih? Rancangannya kayak gimana? Bisnis prosesnya itu seperti apa? Nah, kalau sistem itu ada input, ada proses, ada output. Apa yang sebagai input, siapa yang menggunakan input, siapa yang harusnya melakukan input. Prosesnya bagaimana? Outputnya bagaimana? Outputnya nanti disimpannya di mana? Kayak gitu.
Benar nggak nih teman-teman IPDS? Pak Hendra nih ahlinya nih, Bu Sasma. Betul, Bu. Ya, Di jadi situ kan yang lama sebenarnya. kenapa? Ya di situ emang yang susahnya itu, Bu, sebenarnya pas pada saat perancangannya. Nah, iya pada saat perancangannya. Jadi di sini belum ada kegiatan membuat rancangan sistem. Kemudian setelah ada rancangan, mestinya kan dibahas dulu. Dibahas nggak itu sistem? Mau seperti apa? Disitulah Bapak Ibu sekalian menggerakkan stakeholder itu di situ. Bagaimana keterlibatan stakeholder ikut terlibat dalam pembuatan sistem ini. Jadi bukan ini dikerjakan oleh seorang programmer seorang diri, namanya nggak aksi itu. Aksinya programmer. Tapi anggota tim kita bisa terlibat di dalamnya itu bagaimana? Gitu. Ya kan? Jadi kan mesti perlu dibahas dulu. Setelah dibahas, dicek program. Nah, ini siapa yang melakukan pengecekan program? Seperti itu. Gitu. Ini memang yang belum ada. Ini adalah kelemahan yang ini. Bapak Ibu sekalian sih boleh menambahkan di sini. Kan kemarin di pentahapan ini kan ada si Abidiba ya penjelasannya. Siapa mengerjakan apa, bila mana, dan bagaimana, gitu kan? Ya enggak? Ini kan belum ada nih. Nih siapa yang mengerjakan nih? Nah, mungkin bisa ditambah satu kolom Ditambahin lagi. satu kolom lagi. Iya, ini tugasnya siapa gitu. Kalau di model yang lama, proyek perubahan, di sistem yang lama, Bapak Ibu sekalian kan diajarkan membuat MRK. Namanya matriks rincian kegiatan. Nah, di situ jelas kalau dengan MRK, siapa mengerjakan apa, bagaimana, bila mana, keterlibatannya di mana-mana gitu, kelihatannya ada. Nah, kalau di sini tidak menggunakan MRK, tapi Bapak Ibu sekalian bisa tambahkan di sini satu kolom selain output, ini dikerjakan oleh siapa. Jadi, atau penanggung jawab. Nah, ya, penanggung jawab ini dilakukan oleh siapa gitu. Jadi ini yang belum dielaborasi Bu Lasmaya untuk pelaksanaan. Jadi pelaksanaan kan inti aksi perubahan Bapak Ibu sekalian nih. Bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan menggerakkan para stakeholder ini. Nah, gitu. Ya. Nah, ini ada pengecekan program, ada uji coba, ada pembuatan panduan. Mana yang lebih dulu? Uji coba dilaksanakan atau membuat panduan dulu dilaksanakan? Balik, Bu ya. Nah, ya kan? Mestinya bikin panduan dulu, setelah bikin panduan. Nah, apakah uji coba petugas dikasih pedoman terus dikasih program seluruh jalan sendiri? Briefing dulu, Bu. Nah, kan perlu ada briefing. Belum ketinggalan, Bu ya, briefing. Iya, jadi ini di pelaksanaan dielaborasi. Ya, Bu, belum dielaborasi ya. Kegiatan tahapan pelaksanaan ini perlu dijabarkan lagi lebih detail dan waktunya mestinya juga lebih lama daripada persiapan tadi. Begitu. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan untuk pentahapan? Lanjut ya. Nah, ini evaluasi. Oke, evaluasi, terlaksananya pemantauan 20 sampai 22 Juli. Jadi memantaunya cuma 2 hari saja ini. Kurang, Bu ya. Nah, tadi kan ada yang menanyakan juga, Bu, kegiatan pengendalian, Bu, keterkaitan dengan pengendalian mutunya itu bagaimana? Ya ini di sini kan sebetulnya pengendalian mutu. Iya. Nah, di sini nanti petugasnya siapa untuk mengendalikan mutu ini, memantau gitu. Jadi kegiatan apa yang terkait dengan pengendalian mutu mungkin bisa ditambahkan untuk dievaluasi.
Begitu kurang lebihnya saya mengevaluasi detail hanya untuk di jangka pendek saja ya, karena jangka menengah ini saya rasa sudah cukup, jangka menengah, jangka panjang ya. Kemudian, ini kan terpotong Bu. Kalau ini terpotong, itu jangan lupa ini tabelnya Di atasnya dibikin judul lagi. dikasih judul lagi. Ini kan terpotong-terpotong banyak. Jadi caranya Iya. gini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang belum tahu nih. Ini di blok, terus klik kanan, lihat table properties, pilih row, pilih repeat. Oke. Nah, nanti dia kalau terpotong otomatis di sini. Iya, Bu. Pak, Bu. Gitu ya. Oke, selanjutnya 62, struktur organisasi aksi perubahan. Dalam mendukung aksi perubahan diperlukan pembentukan tim efektif dengan struktur sebagai berikut. Oke, ini. Nah, Ibu, kalau yang namanya struktur organisasi biasanya bentuknya bagan, bukan tabel. Ya. Kalau tabel ini lebih tepat adalah peran dan tugas dari setiap anggota tim. Nah, jadi strukturnya seperti apa, siapa bertanggung jawab terhadap apa gitu ya. Kurang bagan ya Bu. Iya, kurang bagan. Tugas. Oke, ini tugasnya masing-masing ya. Sudah jelas. Jadi kalau misalnya tadi di sana tidak ada itu tugasnya siapa, tugasnya sudah ada di sini. Tapi ini kan hanya tim teknis saja, kemudian tim administratif ya, administrasi. Ini kan belum ada namanya. Iya, belum ada namanya, memang belum ada namanya, Bu. Jadi kalau di sini juga tadi kalau mau ditambahkan satu kolom lagi juga nggak perlu nama, tapi jabatan dari anggota tim tadi misalnya. Nah, seperti itu. Ini, oke, saya ada catatan sedikit di sini. Leader, ini kan, ini project leader itu kan Bapak Ibu sekalian ya, peserta ya, selaku pimpinan pengawas dan pengendali kegiatan. Maka Bapak Ibu sekalian tolong ini lebih dielaborasi lagi peran dan tugas selaku pemimpin pengawas. Kan baru menyusun rencana kegiatan dan memastikan setiap tahapan terlaksana dengan baik. Coba apa yang bisa Bapak Ibu aktualisasikan dari materi pembelajaran kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan, manajemen pengawasan, dan pengendalian mutu? Ada lagi enggak ya tugas yang harusnya kita laksanakan di sini gitu. Ya. Ambil poin-poin penting saja ya. Jadi tidak perlu di-list semuanya banyak, tapi poin-poin penting saja yang terkait dengan sehingga gini Bapak Ibu sekalian, sehingga di sini bisa mencerminkan bahwa Bapak Ibu sekalian itu akan mengaktualisasikan tugasnya selaku kepemimpinan, pengawas, dan pengendali kegiatan pelayanan publik. Gitu. Ya. Oke. Nah, Bu boleh nanya Bu? Boleh nanya Bu, Diana Bu? Oh ya Bu Diana. Singkat ya Bu Diana, soalnya waktunya tinggal sedikit ini. Ya, ini aja Bu. Kan ada tim administrasi itu ada bendahara ya Bu? Iya, betul. Kan terkait dengan anggaran biasanya. Tapi kan Iya. nggak ada rencana anggarannya. Saya lihat yang di Bu Lasma ini gimana Bu? Tidak ada rancangan anggaran ya. Ya, rancangan anggarannya ada di mana? Ya nggak ada ya Bu Lasmaya ya. Baru sadar saya. Rencana anggaran.
Iya. Tahapan aksi perubahan. Oh, sebetulnya bisa ditambahkan lagi sih di setelah tahapan sebelum struktur organisasi ini mungkin bisa ditambahkan pembiayaannya, Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang menggunakan anggaran bisa ditambahkan di sini sebelum struktur organisasi perubahan. Nah, tim administrasi, ini tugasnya tim administrasi menyusun dokumen administrasi dalam setiap tahapan kegiatan. Di sini ada bendahara, mestinya kan berkaitan dengan mempertanggungjawabkan anggaran ya, Bu Lasmaya ya. Iya, jadi ini belum ditambahkan unsur biaya. Terima kasih Bu Diana ya. Oke, terakhir adalah stakeholder dan kepemimpinan. Identifikasi dan pemetaan stakeholder sudah ada. Ini tabelnya. Oke. Nah, di sini yang Bapak Ibu sekalian harus lihat konsistensinya. Ini stakeholdernya ada sebanyak, oh iya, ini sebentar. Ini kan ada eksternal, internal ya. Kalau bisa misalnya dikumpulkan dulu ya. Eksternal dulu gitu di atas, baru internal gitu. Urutannya ya. Ini ada 15 ya, ada 5. Ya? Itu kita sendiri masukkan Bu yang ini. Iya, masuk Bu. Masuk. Bu, nanya Bu. Sebentar Bu. Sebentar Bu. Ini programmer kok eksternal Bu Lasmaya, bukan dari BPS ya? Dari BPS, saya bukan BPS kabupaten saya Bu. Oh ya. Oke. Saya minjem soalnya staf CPDS tuh hanya bantuin aja, cuman programmer utamanya dia gitu. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Dari manapun Bapak Ibu sekalian menggunakan programmer. Hanya saja saya kasih warning kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan programmer bukan dari BPS Kabupaten sendiri, tolong bagaimana cara menjaga kesinambungannya. Nanti yang memaintain program ini siapa? Kalau ada permasalahan, bagaimana? Masih bisa dikontak nggak ini programmer? Gitu ya. Jadi resikonya itu Bapak Ibu sekalian. Resikonya untuk proyek perubahan yang lalu, kenapa tidak terlaksana jangka menengah dan panjang? Karena menggunakan programmer dari luar. Nah, di sini juga saya melihat nih, ini kan ketertarikannya rendah ya, positif 1 ya. Nah, kalau programmer itu, kenapa kok ini ketertarikannya cuma rendah? Apa nggak ada aspek manfaat yang dia tertarik? Kalau ketertarikannya rendah, nanti dia nggak mau ngerjakan. Ngapain saya nggak ada manfaatnya untuk saya gitu. Logikanya sih kalau programmer itu kan mengambil aspek manfaatnya adalah untuk apa? Untuk mendapatkan angka kredit bukan? Dapat nggak angka kredit nih programmer membuat program? Fungsional dapat angka kredit kalau yang belum fungsional Bu. Ada juga yang belum fungsional. Oh, kalau belum fungsional ya mungkin enggak. Tapi kalau toh misalnya belum fungsional kan dia kan buat nanti pengajuan yang pertama diperlukan enggak dokumen-dokumen sebelumnya. Nah, gitu. Maksud saya sebetulnya logikanya kalau lewat inpasi enggak dipakai Bu, tapi kalau lewat reguler dipakai, pakai dupak dipakai. Oke. Kalau ini SST kan kelihatannya reguler ya. Ya kan? Gitu. Logikanya sih sebetulnya kalau ini ada kaitannya dengan dia penilaian angka kredit enggak rendah gitu loh. Gitu
Itu aja. Bu, maaf, kayaknya Tentang plus itu itu artinya mendukung, Bu. Kalau saya nengok dari Lasmaya. Oh iya, Oh, keterangan jenis di dukungan. bawahnya, Bu. Oh, jenis Yang dukungan dalam ya. itu mungkin. Oh, jenis dukungan Iya. ya, bukan yang Di di bawah, Bu. bawah ya. Iya, tapi kalau dukungannya cuma satu kan juga gimana nanti programmer? Nggak apa-apa sih, nggak harus banyak juga, tapi harus ada effort dari Bu Lasmaya, harus ada strateginya nanti. Kalau dia dukungannya satu, bagaimana nanti dia mendukung untuk mau memberikan mengerjakan programnya? Nanti bisa nggak selesai, gitu. Harus ada strateginya ya, tertuang di sini. Terus ini, Iya, Bu. Bu, mungkin maksudnya dukungannya positif gitu, Bu, mendukung. oh mendukung ya, mendukung. Oh Iya. ya, oh Nah, kalau penjelasannya dia di bawah netral ya. kan positif Kalau negatif yang biasanya. Oh iya ya, oh penjelasannya di sini ya. Negatif itu Mendukung. netral, Bu. Ya. Ya, ya. Di bawah, Bu, ya. Ya, cuma dua aja dia kepentingannya. Yang programmer tadi. Oh iya iya, tadi programmer. Iya ini dua gitu loh, ini dua, bukan ini ya, ini ya maksud saya. Ini salah kolom saya, Iya, ini dua. iya, Karena ini maksudnya. saya lihat dia ada di laten gitu loh, bukan di promotor gitu. Iya, Tadi. Bu. Dia Oke. pengaruh tinggi, kepentingannya rendah. Iya, kepentingannya rendah. Oke, nah tabel ini tolong diperbaiki, mungkin ada sekat-sekatnya. Terus, Ibu, maaf, Ibu, itu Iya. harus muncul nama ya, Bu, tabelnya, Bu? Maksudnya tanpa nama, hanya jabatan aja boleh nggak, Bu? Yang tadi tabel sebelumnya, Bu? pakai nama, Maksudnya Bu. hanya Pakai nama. harus pakai nama ya? Oh, Iya. pakai nama. Oh, Iya. Nah, di sini tadi kan 15 ya, Bapak Ibu sekalian nanti cek di sini. Benar nggak 15, 7 tambah 4, 11 tambah 4, 15 ya. Jadi sudah harus cocok semuanya di sana sini. Nah, tadi ini kan ada di sini nih kepentingannya rendah, pengaruhnya rendah. Ada kepala seksi statistik sosial, ada kepala seksi statistik distribusi. Berkaitan dengan apa ya di SBS gitu. Enggak ada, Bu. Cuman dia ikut diskusi tentang apa jalan gimana ya. Kalau gitu kalau nggak ada keterlibatannya nggak usah dibikin aja, Bu, ya, bisa kosong, Bu, ya. Bukan begitu, Bu. Saya kan baca di sini. Hanya mendukung aja gitu dia, Bu, kalau. Nah ya, apathetics nih di sini apathetics. Pada kuadran ini adalah stakeholder yang kurang memiliki pengaruh dan kurang juga memiliki kepentingan. Stakeholder pada kuadran ini adalah kepala seksi statistik sosial dan kepala seksi statistik distribusi. Dikarenakan mereka tidak terlalu terlibat dalam aksi perubahan ini serta tidak memiliki kepentingan yang tinggi terhadap aksi perubahan ini secara langsung untuk kinerja seksi sosial maupun distribusi. Memang, Bu, dia tidak memiliki secara langsung. Artinya kalau hanya kayak begini saja, ya buat apa ini ditaruh di apathetics? Kalau tidak ada kepentingannya dan pengaruhnya sama sekali, tidak ada keterikatan sama sekali gitu. Tidak perlu ada di sini. Nah, cuman nih sebelum dibuang ya, saya mau bertanya. Kepala seksi statistik sosial, produknya apa sih? Produknya adalah statistik kesejahteraan. Benar nggak? Ini teman-teman sosial. Di statistik kesejahteraan, dia diperoleh dari data Susenas. Benar nggak? Data Susenas, kan di sana ada konsumsi. Benar nggak? Nah, di sana ada konsumsi. Modul konsumsi, di modul konsumsi itu kan ada konsumsi tuh. Modul konsumsi itu kan ada yang diperoleh dari quantity, ada quantity dan value.
Value-nya apa? Kan harga. Harganya didapat dari mana? Harga Ada dari SBS bisa, Bu. dari SBS bisa nggak? Ada harga kan di SBS? Ada, saya pernah dipakai distribusi. Nah, sering dipakai distribusi juga kan? Ya, Ibu elaborasi itu Iya. saja, gitu loh. Gitu. Kebetulan nih saya ngerti gitu loh. Kalau saya nggak ngerti nih saya buang aja. Gitu. Iya, Bu. Nah, Berarti dia walaupun cuma pakai sekali-sekali datanya, dia masuk APTetik kan, Bu, kalau kayak gitu? iya, Yang iyalah. distribusi. Iya. Ya kan kalau sekali-sekali kan akan diperlukan, dia tetap di sini, dia tetap akan memerlukan. Jadi yang berkaitan ya tetap masuk di sini. Tapi kalau dia Dijelasin lagi, Ja. tidak memiliki kepentingan, tidak ada kaitannya, ya mendingan di drop aja gitu. Gitu, Bu. Ya. Nah. Iya, Bu, Bu. tanya dong, Bu. Tinggal diperjelas aja, Bu, ya. Iya, iya ya. Siapa yang bertanya Iya, Bu. tadi? Lasma, Bu. Iya, Bu Lasma. Ya, Bu. Bu, mengenai apetetik, Bu. Seingat saya pertemuan chat kemarin tadi yang di pagi sama Mbak Putri. Kemarin apa ya, waktu Ibu mengatakan bahwa masa iya tidak Nggak ada ada. yang apetetik. Nanti Betul. ditanya loh, gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi itu juga jadi pertimbangan saya. Kalau tadi punya delasma bisa saya pahami gitu. Artinya kan ini katanya kurang, berarti bukan tidak sama sekali kan, Bu? Iya. Nah, kalau untuk di PDS saya kok kayaknya kesulitan karena bukannya ini ya, hampir semua mesti menggunakan data-data yang dari di PNDS gitu. Kalau saya apatetiknya itu mitra, Bu, boleh nggak? Dan itu bukan harus masuk stakeholder-nya, harus yang ada kata-kata di depan sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya di sebelumnya nggak ada mitra, ujuk-ujuk apatetik langsung masuk, boleh Ya ya, Bu? nggak bisa. Ya nggak bisa. Harus ada diidentifikasi di atas dulu, Bu. Ya. Gitu. Ya, tapi kalau seandainya itu saya masukkan di depan, saya perbaiki, lalu di apatetik saya masukkan ke mitra karena menurut saya dia pengaruhnya tidak terlalu banyak, bisa nggak kira-kira, Bu? Ya, jawabannya bisa iya, bisa enggak. Yang tahu ya Ibu sendiri yang bisa menjelaskan. Karena kalau saya, kalau ini tadi kan saya, karena saya pernah diproduksi, saya pernah jadi Kasubdit Horti, saya tahu gitu loh. Tapi kalau itu kan yang tahu Ibu yang bisa menjelaskan. Kenapa dia ditaruh di apatetik si mitra. Tapi intinya harus ada dulu di depan ya, Bu ya. Iya, intinya harus diidentifikasi di atas. Di sini tadi harus ada dulu, baru dijelaskan di sini. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, Bu. Waktunya, aduh, tinggal 3 menit nih. Strategi mempengaruhi stakeholder. Ini adalah strateginya. Seperti ini. Oke. Nah, yang belum ada, belum kelihatan. Ini kan strateginya ini. Bla 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 bla. Sudah ya. Tapi saya belum baca. Bu Lasmaya, ada nggak yang diadopsi dan adaptasi dari strategi dari Stula? Saya kebetulan poin yang saya ambil nggak ada, Bu. Ada sih, Bu, komunikasi ada. Ada. Nah, Tapi kalau memang baru ada, 4 di sini. nah jadi kalau ada ya masukkan di sini apa yang bisa diadopsi, Bu, adaptasi. ketinggalan. Iya, jadi Bapak Ibu yang lainnya juga seperti itu ya. Ini kelihatannya yang dari adopsi adaptasinya belum banyak muncul ya Bu, selain Iya, tadi belum gagasan. saya taruh semua, Bu. Iya, selain dari gagasan gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai semuanya. Ini sudah saya evaluasi dan waktunya tinggal sedikit. Tapi mungkin kalau masih ada pertanyaan atau yang berkaitan dengan ada yang bertanya tentang materi yang tadi pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya ke Bu Lasmaya ya sudah bersedia ini draftnya digunakan untuk iya. Ya udah nanti udah ada catatannya itu Bu Lasmaya tinggal perbaiki dulu ya. Iya.
Ya, siapa yang mau saya tambah waktunya 5 menit deh? Siapa yang mau bertanya? Bu. Ya, silakan. Gina, Bu. Ya. Kalau dalam penyusunan LAP kita itu nggak menggunakan biaya, itu boleh nggak, Bu? Ya, logikanya kan suatu kegiatan itu kan menggunakan biaya ya, Bu ya. Iya. Sebaiknya, kan Ibu kan udah belajar RKA nih. Bagaimana Ibu mengimplementasikan RKA ini di sini? Gitu. Masalah nanti dalam implementasinya, Ibu tidak mengeluarkan biaya sama sekali, itu nanti tinggal dilaporkan aja di laporannya bahwa kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan bla 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 bla. Kegiatan ini menggunakan biaya 0 rupiah karena bla 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 gitu, Bu. Tapi paling tidak kan Ibu harus mempraktekkan membuat RKA kan? Iya, Bu. Iya. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Boleh Bu, satu Bu? Iya. Pertanyaan izin. Ini Bu, masalah penganggaran, rancangan anggaran dan rencana jadwal. Iya. Nah, ini kan kita pada masa jangka pendek ini Bu, yang kita utamakan. Cuman ini kan sekarang yang jadi masalah adalah keadaan seperti sekarang ini, maksudnya WFH ini, kita kan tidak tahu sampai kapan Bu. Bisa jadi hingga nanti tanggal 24 Juli. Sehingga rancangan jadwal kita itu, jadi contohnya seperti briefing kayak gitu Bu, dan rancangan anggarannya kan biasanya kita kalau ada briefing kan anggarannya kita pakai yang anggaran briefing seperti itu Bu. Nah ini karena kondisi yang seperti sekarang ini, apakah kita pakai kondisi sekarang ini atau kita pakai kondisi normal Bu? Dengan asumsi-asumsi tertentu, atau harus dijelaskan atau kita pakai jadwal secara biasa aja gitu sama gitu. Pakai gunakan jadwal secara biasa aja, Pak. Ya, dalam asumsinya kondisinya sudah normal. Kita berdoa bersama Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan epidemi ini segera berakhir sehingga Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sempurna gitu ya. Kalau toh misalnya nanti tetap berlanjut, maka kayak tadi itu akhirnya tidak jadi digunakan briefing, tapi bisa saja misalnya kayak ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini kan pembelajaran jadi e-learning. Bapak Ibu sekalian kan sudah tidak ada di sana. Biaya untuk seminar akhirnya tidak dipakai, tidak digunakan. Tapi dipakai apa? Kami BPS kemudian menambah langganan berbayar yang Zoom. Sehingga mulai besok itu kita sudah menambah 4 titik lagi untuk coaching. Jadi masing-masing nanti sudah ada host sudah menggunakan Zoom yang berbayar dari setiap kelompok. Gitu loh. Jadi kalau toh misalnya nanti anggaran briefing diganti, misalnya Bapak Ibu sekalian juga ingin menggunakan Zoom, menggunakan langganan berbayar, Zoom 1 bulan atau 2 bulan dalam rangka implementasi, aktualisasi, aksi perubahan, enggak masalah itu nanti berjalannya di implementasi saja Pak, itu berubahnya gitu. Yang penting di rancangan ini gunakan asumsinya seperti keadaan normal. Gitu ya. Oke, cukup Pak Indra. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian, saya akan wrap up ya, akan saya simpulkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, aksi perubahan ini adalah mewujudkan nanti sosok kepemimpinan, pengawas, pengendali kegiatan pelayanan publik yang seperti apa yang Bapak Ibu ingin ciptakan. Jadi berdasarkan dari nilai-nilai kebangsawanan, nilai integritas dan sebagainya. Apa yang mau Bapak Ibu tingkatkan, terutama untuk akuntabilitasnya misalnya seperti itu.
Ya, semuanya dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas, pelaporan, meningkatkan pelayanan, dan sebagainya. Nah, itu aktualisasinya seperti apa, itu tuangkan semuanya di dalam RAP. Nah, semua materi pembelajaran mulai dari agenda, termasuk mulai dari diagnosa organisasi di agenda 2 dan agenda 3 itu tertuang di sini. Makanya kayak tadi, apa sih yang kita peroleh dari materi tugas peran yang utama seorang sosok pengawas pengendali kegiatan. Nah, itu misalnya bisa Bapak Ibu tuangkan itu di RAP sebagai peran tugas project leader itu apa. Nah, itu yang Bapak Ibu nanti bisa wujudkan. Kemudian untuk membuat pentahapan, alur pemikirannya supaya jelas ya, sampai ketemu inovasi apa, dan tunjukkan kalau inovasi itu diinspirasi dari inovasi sebelumnya, nilai tambahnya itu apa, atau kemudian perbedaannya itu apa di mana, kelebihannya di mana, tapi juga secara fair, Bapak Ibu sekalian bisa mengungkapkan juga resiko, kemudian mitigasinya nanti seperti apa ya, ada kendala, antisipasinya seperti apa, bisa. Memang kalau di dalam RAP format yang sekarang itu tidak terstatement secara jelas. Seperti di proyek perubahan yang lalu, kalau di proyek perubahan yang lalu ada satu subbab sendiri itu ya, strategi antisipasi dan strategi mengatasi kendala itu ada. Nah, di situ silakan Bapak Ibu sekalian itu letakkan di mana itu yang cocok, yang pas. Kalau berkaitan dengan kendala stakeholder ya bisa di stakeholder. Berkaitan dengan inovasi itu sendiri bisa di gagasan. Seperti itu. Kemudian hati-hatilah dalam menetapkan jangka pendek, menengah, panjang karena ada kendala waktu selama 2 bulan. Demikian juga untuk pentahapannya di jangka pendek, ya Bapak Ibu sekalian harus mengelaborasi pelaksanaan. Pelaksanaannya itu rinciannya seperti apa nanti pentahapan pelaksanaan itu gitu. Kemudian juga hati-hati di dalam sekuensnya. Ya, sekuensnya apa ya, yang kegiatan ini dulu baru ini, seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian pada menyusun ini, bayangkan nanti mengimplementasikan itu seperti apa, gitu. Kemudian dalam memetakan stakeholder juga gunakan logika dan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian, bagaimana para stakeholder itu memanfaatkan pelayanan yang Bapak Ibu berikan. Yaitu kemudian juga tanggapan-tanggapan para stakeholder itu. Itu bisa dijadikan dasar untuk memetakannya. Nah, lengkapi dengan lampiran-lampiran dan kalau bisa susun lampiran secara sistematis, berikan juga penjelasan baik judul maupun nomornya sehingga nanti bisa dirujuk gitu dalam isi. Sehingga lampiran tersebut juga bermanfaat. Oke, kurang lebihnya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya berikan bekal. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi, ya. Sudah cukupkah? Nah, ini ada tawaran ini, saya lihat chat ini dari Bu Eni Kusrini. Bu, saya ingat satu lagi, tapi Ibu mau dengar apa tidak? Bagaimana teman-teman mau dengar nggak sebelum saya tutup suaranya Bu Eni Kusrini? Dengar, Bu. Oke. Mau. Mau banget ya. Mau banget ya. Hajar. Ya, jadi sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, kita mendengarkan dulu ini sajian sore dari Ibu Eni Kusrini. Yang bisa menyanyi, bisa mengikuti, boleh di-unmute ya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah mendengarkan saja.
Silahkan di-unmute Bu Eni, silahkan. Ini lagunya tahu semua sepertinya. Kalau tahu semua berarti kita bisa bernyanyi bersama-sama. Tapi liriknya saya ganti. Oh, liriknya ditayangin di share screen. Oh, tapi saya tidak mau ngetiknya. Oh. Bentar, Bu, ya, saya ketik. Oh, gitu. Ya udah. Oke, silakan. Karena susayang nih teman-teman tahu semua pasti ya. Biasa sa cinta, satu sa pinta. Jangan terlalu memaksa kerja, karena kalau sasu bilang akan selesai sebelum deadline-nya. Janganlah curiga, tak saling percaya. Lebih baik kita bekerja sama, karena kita semua berjuang untuk keluarga, bangsa, dan negara. Sudah. Wow. Mantap. Hebat. Terima kasih sekali Ibu Eni Kosrini. Keren. Ya, keren. Syairnya, keren juga suaranya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ini yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadikan bekal dan bisa diingat terus ya. Kami, terutama saya, mohon maaf kalau misalnya pembelajaran ini tidak sempurna ya, karena jarak gitu yang memisahkan kita. Namun demikian kita masih bisa melaksanakan ini dengan baik. Saya masih akan menemani Bapak Ibu sekalian, terutama para coach saya ini untuk berjumpa lagi besok dan lusa dan sampai dengan seminar. Dan untuk semuanya kita berjumpa lagi di hari Selasa depan untuk pembekalan aksi perubahan. Untuk pembekalan itu nanti kan hanya 3 JP ya Bapak Ibu sekalian. Ini lebih prefer mana ini? Kebetulan saya belum bikin videonya. Bapak Ibu sekalian mau saya jelaskan secara langsung di Zoom atau pakai video lagi? Video dulu. Bagus, Bu. Video dulu, Bu. Nanti ada sesi tanya jawab kayak tadi lagi. Oh gitu ya. Sudah, kalau gitu mudah-mudahan videonya bisa saya tayangkan bisa lebih pendek ya, 1 JP atau 1 jam untuk Bapak Ibu sekalian mendownload dan mempelajarinya. Kemudian nanti kita bisa Zoom 1,5 jam seperti ini. Iya. Oke gitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf ya. Ketidaksempurnaan hanya milik saya sendiri. Terima kasih. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri semangat dulu dan tepuk salut ya. Tolong di-unmute dulu semuanya. Kita berikan semangat dan tepuk salut ya. Oke, Pak Jackson bisa memimpin, semangat. Halo, Bapak Ketua Kelas. Ya Bu. Ya, ayo Bapak yang pimpin Pak. Siapa yang minta uang? Siapa minta uang? Pagi, BPU Silat luar biasa. Ulang Bang. Semua kita tepuk salut sama ibu kita yang tercinta. Tepuk salut. Salut. Ya. Salut untuk semuanya juga ya, karena sudah bekerja keras dan terima kasih ya sudah mengupload tugasnya. Ya, silahkan Li, Bapak Ibu sekalian. Ya, teman-teman, selamat berjuang.